saya mulai dari nomor 1. Menerapkan prinsip penjumlahan vektor sebidang. Nah, ini yang nanti diujikan itu kaitannya dengan vektor penjumlahan. Ya. Penjumlahan. Jadi kalau misalnya vektor itu ini, lalu pindah ke sana, ini ada vektornya. Tentu saja kalau ini lintasan, ini bukan vektor. Berarti ini katakanlah perjalanan orang dari titik A ke titik B, titik C, D, dan E. Jadi konsep yang perlu ditanyakan untuk kompetensi kamu itu siswa harus mampu mencari perpindahannya. Berarti kalau perpindahannya dari A ke E, dari A ke E, berarti cukup ditarik langsung sini hasil awal dihubungkan ke akhir. Itu teorinya ya. Berarti kalau nanti ini datanya dikasih tahu ke timur, kemana, kita ada sudutnya berapa, berarti menggunakan jarak saja. Ini berarti kalau kamu ingin cari AE itu berarti tinggal mencari segitiga siku-siku ya. Siku-siku di sini. Perhatikanlah ini titik O, berarti panjang AE jelas sama dengan akar dari AO kuadrat ditambah OE kuadrat. Jadi nggak peduli dengan lintasan ini ya. Kalau ditanya Pak perpindahannya dari A ke D, berarti tarik di vektornya. Lalu dibuat segitiga, tiganya ini. Ya. Saya ambil contoh dari soal tahun lalu ya. Seorang anak berangkat ke sekolah naik sepeda dengan lintasan seperti gambar. Ini gambarnya nih. Ini rumahnya anak, ini sekolahnya. Dia naik sepeda. Rumahnya deket naik sepeda ya. Dari rumah ke sini 500 meter, 1.500 meter. Dari belok 500 meter. Kemudian belok lagi 300 meter sampai sekolah. Pertanyaannya adalah besar perpindahan anak tersebut dari berangkatnya sampai tiba di sekolah adalah, berarti gampang ya kalau ujian begini. Nah, ini soal tahun lalu. Berarti ini tarik dari sekolah dari rumah ke sekolah. Ini vektornya ya. Berarti tarik sini ya. Dari rumah atau R ya, rumah belokan sekolah. Nah, berarti cukup nyarinya apa? RS sama dengan akar dari RB kuadrat tambah BS kuadrat. Jadi sama dengan akar dari sini ke sini 1.500. Dari sini ke sini berapa? 1.200. Ya, 1.200. Jadi karena dia balik 300 kan, jadi tinggal 1.200. Belokannya ini adalah BS sama, berarti ini 500. Ya, triple Pythagoras ternyata, ya kan? 12 sama 5 itu pasangannya kan 13, berarti bisa dicari langsung aja ya. 13, nolnya 2. Satuannya meter. Ini jawab. Gitu kira-kira. Yang sekarang nomor 2. Menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan.
Berikut penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan sehari-hari berarti ada 2 kendaraan ini, saya kasih contoh soalnya ya. Kasih soalnya sekarang. Saya gambar nih soalnya, ini T, ini V, yang GLB, ini yang V yang GLBB. V2 gitu lah ya. Yang ini V2, V1. Kemudian dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Gambar. Oke, 10 data ya. Kemudian kalau GLB berarti maunya berapa kecepatannya? Saya kasih misalnya kecepatannya 60. Kalau GLB memang konstan ya, 60 terus ya. Jadi pada saat T-nya 0, kecepatannya 60. Pada saat T-nya 1, 60 juga. Ini tinggal 60 gini sih. Tapi kalau GLBB, kecepatannya mula-mula 10. Sama dengan 10 ditambah, rumusnya PT sama dengan V0 kali AT ya. Ini V0-nya 10 ditambah A, A-nya maunya berapa? 2. 10 juga. Hah? 10 juga ya? 10 juga. Kali T. T-nya 0. Nah, pada waktu T-nya 0, maka kecepatannya 10. Paham ya? Ini berarti rumusnya yang kedua itu, V2 itu adalah sama dengan V0, rumusnya V0 plus A kali T, ya rumusnya ya. Kan diberi nilai V2, V0-nya 10 ditambah percepatannya 10 kali T. Kan jadi ini yang dimasukkan sini. Oke, kita masukkan semuanya. Kalau T-nya 1 berapa? 10 tambah 10 kali 1, ya kan? Berarti 20. Tuh, 20 ya. Kalau T-nya 2? 10? 30, Pak. 30. Dan ini tinggal klik 2 kali aja ya. Nah, ini hasilnya. Oke, kita buat grafiknya sekarang. Nanti soalnya grafik insert. Oke, jadi ini grafiknya. Grafiknya nanti kalau di soal itu dikasih di sini adalah kecepatan. Satuannya meter per detik, ya kan? Kemudian yang ini adalah waktu tempuh. Satuannya skon. Kemudian ini serinya apa? Yang biru apa yang biru? Benda B. Yang biru nih. Terangannya yang biru benda B ya. Sedangkan yang oranye benda A. Oke, supaya kelihatan ditaruhnya di apa nih posisi itu gimana? Legend ya. Legendnya ditaruh di kanan ya, di sini biar jelas. Oke. Ini. Jadi soalnya ini pertanyaannya adalah taruh di sini, di kanan tapi di atas ya. Jadi oranye, oh ini nggak kelihatan ya, ini diganti deh biar
mulainya 10 ya. Format axis. Ini kenaikannya 10 aja. Ya, jadi kelihatan nih. Berarti benda A kecepatan awalnya 10. Jadi dari grafik ini kamu bisa tahu nyari, tugasnya mencari benda B kecepatannya berapa dari grafik. Jadi seandainya ini kan sejarahnya tadi kita buat ini, kalau ini tak tutup gitu, berarti ini sudah berupa grafik. Jadi ini grafik ya, jadi kalau ini dikasih judul, ini sudah grafik kecepatan terhadap waktu itu ya, ini grafiknya. Lalu kalau saya mau masukkan ke soal ini, saya tinggal crop ini. Oke, masuk ke soalnya. Ke soal mana? Sini ya. Nah, ini soalnya ya. Dua diketahui, soalnya adalah dua benda A dan B bergerak dari tempat yang sama, melewati jalan yang sama. Grafiknya ditunjukkan dalam gambar. Nah, ini berarti ya. Kapan dan di mana benda A menyalip benda B, mendahului benda B. Pertanyaannya begitu. Jadi rumus GLB berarti di kapan dan di mana, pertanyaannya kan ya, berarti ini diketahuinya adalah ini grafik kecepatan yang B bisa dibaca dari sini, artinya kecepatannya 60, berarti untuk yang B itu persamaannya adalah S sama dengan 60T. Karena rumusnya S sama dengan B kali T. Karena GLBB ya, GLB. Dibunyi KD-nya tadi, ingat. Jadi KD-nya di sini kan GLB, GLBB. Ya. Cara belajar begitu. Lalu benda A, bagaimana persamaannya? Benda A ini GLBB. Dipercepat, kalau miringnya ke atas dipercepat, kalau miringnya ke sana diperlambat. Kalau ke sana dipercepat. Berarti rumusnya adalah S sama dengan S0 ditambah V0 ditambah A kali T. Ini rumusnya. Kalau ada jarak awalnya. Sebab ini jarak awalnya ini juga boleh tambah S0 ya. Kenapa 0? Karena kalimat soal Bapak tadi apa? Dua benda A dan B berangkat dari tempat yang sama. Itu berarti di acuan. Ya kan? Berarti tinggal membuat persamaannya. Untuk B, untuk A, persamaannya adalah S. Berarti ini SA, ini SB. Jadi SA sama dengan jarak awalnya 0, berarti P0-nya. Nah, P0-nya dibaca ini. Ini kan sumbu kecepatan. Ya kan? Berarti ini P0. P0 berarti 10 ditambah A-nya, kamu cari A-nya. Ini nih A-nya caranya. Atau ini dari sini ke sini boleh. Ya. Dari sini ke sini berapa perubahan kecepatannya? Dari 50 menjadi 70. Berapa 50? Jadi A sama dengan 70 dikurang 50 dibagi deltanya ya. Dari 50 menjadi ya, berarti T4 sampai 70, berarti T-nya 6. Berarti ini bagi 6 dikurang 4 sama dengan 20 dibagi 2, 10 ya kan. Sama kan 10 ternyata. Tadi kita sejarahnya saya buat tahu tadi kecepatannya 10, saya sembunyiin ya kan. Nih, sini ya. 10 percepatannya. Oke?
Jadi fungsinya menjadi 10T. Bila mana A dan A itu mendahului B, ya berarti pada saat SA sama dengan SB. Ya kan, jadi 10 tambah 10T sama dengan 60T. Jadi 10 sama dengan 50T. Jadi T-nya adalah 1/5 detik. Kapan dan di mana? Ini jawabnya kapannya. Di mana? Pilih salah satu, mau pakai ini atau mau pakai ini. Enakan pakai ini, lebih singkat ya. Jadi S sama dengan SB. Kan mendahului di tempat yang sama. Ya kan? 60 kali 1/5. 12 meter. Gitu ya. Kira-kira ya. Nanti ini hanya salah satu variasi contoh soal. Jadi saya hanya memberi contoh soal nih. Peluang soal yang keluar macam-macam, bisa saja grafiknya menjadi miring ke sini ya, atau nilainya besar, saya ganti ini grafiknya akan berubah kalau saya ganti ini, saya ganti berapa, saya ganti percepatannya 5 misalnya, beda tuh 5 ya. Sorry, ini kan 5. Ganti 5. Tuh, grafiknya udah berubah. Ya. Saya bikin soalnya tinggal saya ganti 20. Tuh, grafiknya menjadi begini ya. Ini saya ganti, oke, yang ini tetap 10, yang ini diganti jadi misalnya 40, turun ya 40. Nah ini, kalau ini saya ganti nggak 10, yang depannya misalnya awalnya 20. Nah, udah beda ya. Jadi mungkin variasinya. Kalau mau jadi Pak perlambatan gimana ya Pak? Kalau perlambatan tinggal diganti, ini saya ganti usah mula-mulanya besar pula 60, lalu ini min, tinggal min aja. Kan tinggal min. Berangkatnya dari situ. Nah, tuh. Perlambatan ya. Ketiga, hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton. Tentang gaya normal. Nah, apalagi sudah diterangin gaya normal nih. Oke. Saya masih ini ada katrol. Ini sudutnya alfa. Ini katrolnya. Ini dikasih tali balok. Ini balok. Ya, balok B. Balok A-nya yang ditaruh di sini. Nempel di apa namanya lantainya. Oke, ini saya kasih ini A. Kalau MA itu 5 kg, MB 4 kg, alfa itu 37. Pertanyaannya, karena ini latihan gaya normal, pertanyaannya kemungkinan pertama ya, gaya normal NB. Kemungkinan kedua, gaya normal NA.
Ya. Oke, gaya normal gampang, tinggal di kelas 10 sih ya. Setiap benda mempunyai gaya berat, di sini gaya beratnya berapa? 4 kali 10, G-nya 10 ya. 40. Ini beratnya 50, ya kan? Gaya tegang tali. Ini gaya tegang tali. Benda ini diam. Patronnya licin tentu saja ya, dianggap licin. Karena diam, suatu benda yang diam itu ini gaya normalnya berarti, nah ini tinggal diuraikan, gaya normalnya B kan ke sana. Berarti NB sama dengan ini, uraian dari WY lah gitu ya. Kalau ini WB, berarti ini WBY. Ini gaya normalnya A, ya kan? Karena ini diam, ini tadi hukum apa? Hukum pertama Newton kan tadi, hukum pertama Newton nih. Lihat, saya lihat KD-nya ya. Hukum pertama, ya kan? Tentang gaya normal. Ya. Kembali, jadi hukum yang pertama itu begini matematiknya ya. Diam. Bendanya diam atau resultan gayanya 0. Ya, berarti ini resultan gayanya 0 karena ini diam. Berarti tinggal menjabarkan aja di situ T ditambah NA sama dengan 50. T-nya nggak tahu. Nah, T-nya berhubungan ke sini sama dengan ini. Berarti kita harus nyari di sini. Berarti ini WX, kan? Cari dulu WX. WX-nya berapa? W, kalau ini alfa, alfanya di sini. Ya. Berarti W sin ini, W sin. Sin alfa, berarti sama dengan 40 kali sinusnya berapa? 3/5 ya. Jadi 24 Newton. Masukin ke sini 24. 20 karena T sama dengan T sama dengan WX. Berdasarkan sigma F sama dengan 0 juga ya. Tetapi arahnya ini aja. Nih. Ini masuk ke sini. 24 tambah NA 50. Jadi NA 26, ya kan? 26. Jawab. Kenapa? Saya mau tanya Pak, kenapa alfa yang antara WB sama WY itu bisa sama dengan alfa antara bidang sama lantai, Pak? Oke, pertanyaan bagus. Nih. Saya perbesar. Matematika ya. Ini adalah W, kan? Ini alfa, ini beta, ini siku-siku. Betul? Alfa tambah beta berapa? 90, Pak. 90. Berarti kalau ini gaya normal itu tegak lurus bidang miring, berarti ini siku-siku dong. Ya? Iya. Iya, kalau begitu ini apa? Oh, alfa. Ya. Paham? Alfa tambah beta tadi seharusnya 180. Ya. Jadi ini 90. Ya, ini 90. Jadi ini beta. Ini apa ya? Geometri. Oke? Makasih, Pak. Ya. Nah, selanjutnya diapalin kalau gitu, kalau selalu mulai dari apa?
kepala geleng-geleng gini, susah, lama waktunya. Jadi lain kali sudah dihafal. Cara ngapalinya gimana? Ngapalinya ya sudah, kalau ini sudutnya di sini, praktis langsung yang di sini, yang sama gitu ya. Nanti ini 90 di beta. Beta tambah alfa, pokoknya kuncinya ini. Ya. Jangan gambar lagi dari awal, nanti kehabisan waktu ujian. Berikutnya dihafalin. Jadi di fisika ada hafalannya ya, jangan bilang bahwa saya nggak suka pelajaran MIPA, kan ngitungin, saya nggak pandai menghitung. Yang masuk ke IPS bilangnya, saya suka hafalan. Di MIPA juga ada hafalannya kalau mau menghafal ya. Biologi banyak hafalan. Oke, baik. Itu, nah itu B yang berapa? B-nya diteruskan tinggal ini kan kalau NP. Gambarnya yang ini. Tinggal ternyata NP sama dengan apa? Tinggal WNP sama dengan WY. Yaitu WY itu W. Nah kalau ini sin, ya tadi ya, Regina pakai sin alfa kan, berarti ini cos alfa. Ini kan pakai sin, kan. Yang satu sin, satunya cos gitu aja. Di 40 kali 4/5. 4 kali 8, 32 Newton. Di jawaban yang ini. Ya. Di jawaban yang NA, ini jawaban yang. Jadi nanti kalau di ujian, karena Bapak kasihnya ini KD-nya ini, kayak normal, berarti bisa dua kemungkinan ini yang ditanya. Ya kan? Bisa dua kemungkinan ini. Bisa yang NP-nya berapa atau NA-nya berapa. Bisa gambarnya lain, kan gitu. Gambarnya lain gimana? Oke, nanti tinggal nyari di buku yang ketiga ya, buku ketiga ya, latihan ujian. Ada soalnya, ada banyak di situ. Tentang gaya normalnya. Berikutnya baru dapat 3 nih. Sekarang gaya tegang tali. Oke, saya kasih soal misalnya gini. A, B, C. Kasih 2. Atau ini urut ya. Urut saja misalnya ini 4, ini 2, ini 4, ini 4. Ini saya kasih nggak licin misalnya bidang datarnya ya. Mu K sama dengan 0,2 misalnya. Ini kilogram ya. Oke, pertanyaannya ini ada tegangan tali, ini T1, karena ini katrolnya licin, ini T3 ya. Kalau kontaknya di T1 juga. Baru di sini T2. Kalau kontaknya rotasi benda tegar di kelas 11, lain, ini kelas 10 masih kontaknya ya. Licin. Jadi katrolnya nggak muter. Kalau di kelas 11 katornya muter. Ya. Momen inersia. Ya. Oke, lalu gimana pertanyaannya? Pertanyaannya adalah T1, T2. Nggak tahu nanti ujiannya ditanya T mana? T1, T2. Gitu, tegangan tali. Oke, kita kerjakan. Jadi, ini adalah beratnya 40. Ini 40 juga. Ini 20. Gaya geseknya dihitung berapa nih? F2, ini F1. F1 hitung dulu. F1 adalah mu S, mu kali N A. Jadi 0,2 kali 20 sama dengan 4.
Sedangkan F2 sama dengan mu K kali NB. Sama dengan 0,2 kali 48. Yang ini udah sigma F sama dengan M kali A. Jadi arahnya ini kan. Berarti ini geraknya ke sana percepatannya. Berarti 40 dikurang. Nah, ini sama ini impas ya kan. Berpasangan, tinggal kurangin yang ini. Kurangin yang ke kiri, berarti kurangin F2. Dikurangin F1. Sama dengan MA tambah MB tambah MC kali A. Ya kan? Jadi 40 kurang 8 kurang 4 sama dengan 2 tambah 4 tambah 4 kali A. Jadi berapa tuh? 28 ya. (2,8 meter per sekon kuadrat. T1, nah, kalau ditanya T1 tinggal ngambil yang ini persamaannya. Ya kan? Berarti 40 dikurang T1 sama dengan MC dikali A. Jadi 40 dikurang T1 sama dengan 4 kali 2,8. Jadi T1 sama dengan 40 dikurang 9,6. Jadi sama dengan 30,4 Newton. Itu untuk nyari T2 ya berarti ambil yang ini. Jadi T2 dikurang F1 sama dengan MA kali A. Jadi T2 sama dengan 4 ditambah 2 kali 2,8 sama dengan 9,6. Itu ya. Atau nggak serumit itu contohnya. Saya kasih contoh soalnya, saya hapus saja ini yang apa namanya? Yang apa A saya hapus misalnya. Udah menjadi soalnya menjadi baru. Nah, kalau soalnya saya hapus menjadi baru. Jadi tinggal begini kan. Yang A dihapus tinggal B sama C. Ini B sama C. Tadi 4 kilogram ya, 4 kilogram sama 4 kilogram. Mu-nya masih sama katakanlah ya, 0,2 di sini. Ditanya T, nah ini T sama T-nya. Jadi T-nya cuma 1 ya. Lebih gampang seharusnya ya. Oke, ini dihitung sendiri atau mau dikerjain. Nah, ini 40, ini gaya beratnya 40 juga, gaya geseknya saya hitung gaya geseknya tadi udah dihitung ya 0,2 Mika ya kali N. Jadi sama dengan 0,2 kali 40 sama dengan 8 ya. Jadi di sini A-nya gayanya adalah 40 dikurang 8 sama dengan 4 tambah 4 kali A ya. Jadi 32 sama dengan 8A. Nah, angkanya bagus malah ya. Tadi T-nya sama dengan ini, pakai yang ini. Jadi 40 min T
sama dengan MC kali A. 40 min T sama dengan 4 kali 4. Jadi T sama dengan 40 dikurang 16. Sama dengan 24 Newton. Hukum Kepler adalah, nih langsung saya, hukum Kepler itu ada 3 ya. Ada 3. Nih yang hukum Kepler itu satu mengenai hukum Kepler itu satu mengenai ini ya, planet mengelilingi matahari ini berbentuk elip kan. Dalam mengelilingi planet, ini gambarnya. Nih, luas suring antara A menuju B, C, D, karena ini O, berarti hukum yang kedua itu adalah luas OAB sama dengan luas OCD. Hukum yang ketiga itu T. Ini mengelilingi planet, periode planet, 1, planetnya. Ada planet 2, kelilingi lagi ya. Ini periodenya T2, ini T1. Jadi C1 kuadrat dibagi T2 kuadrat sama dengan R1 pangkat 3 dibagi R2 pangkat 3. Ini R1, ini R2 ya. Gitu ya. Ambil contoh yang ini. Planet ya. Berikut ini adalah tabel data massa dan jarak planet ke permukaan bumi. Jarak satelit ke permukaan bumi. 32.000 km. Jarak satelit B, P. Jika jari-jari bumi 6.400, perbandingan periode satelit A dan B 8:1. Nilai P di tabel adalah, nah, berarti kamu ngerjainnya pakai apa? Pakai yang tadi ya. Yang T1. Oke, ini pakai satelit A, satelit B ya. Berarti satelit A kuadrat dibanding satelit B kuadrat sama dengan RA kuadrat pangkat 3 dibanding RB pangkat 3. Tinggal masukin aja ini perbandingannya udah ada. Berarti ini ditulisnya, ubahnya menjadi TA per TB gitu ya. Dikurung. Begini boleh. Yang ini juga boleh ditulisnya begini. Jadi ini dimasukin 83, jadi 8/1 kan gitu. Nah, tinggal masukin R-nya nih, R-nya. Satelit A, jarak dari permukaan bumi, jari-jari bumi ini, berarti 9.600 ya. Dibagi P. Ya, nyari P, tinggal nyari P itu. Berarti P pangkat 3 sama dengan, ini pangkatkan 2 berapa? 64 ya. Jadi 9.600 pangkat 3 dibagi 64. Jadi P akar pangkat 3 dari ini.
cari hasilnya ini ketemunya ya. Jadi merah ini kuncinya. Gitu. Nah, saya harus ikut doa siang dengan Bapak Ibu guru ya. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.